harapan saya beliau selama hidup selalu menjabat. Tidak satu langkah menjadi rektor. Amin, amin. Yang kedua saya perkenalkan beliau Profesor Dr. Kiai Haji. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji, kenapa? Karena beliau ketua pembina Yayasan Pondok Pesantren Jannatul Ma'in di Banjarmasin. Pesantren Jannatul Ma'in itu kalau kira-kira di sini kayak pesantren As-Sufah ada beliau. Ya di Subang, Cagak Subang. Ada lagi pesantren di sini yang terkenal di Hercules, pesantren Az-Zaitun. Itu bukan di Hercules. Hercules. Kira-kira pesantrennya Pak Prof. Dr. Kiai Haji Rosidin Utara Rosidin itu seperti itu Pak. Kira-kira nggak jauh lah. Pesantren modern gitu ya. Yang santri-santrinya itu kalau yang santri yang salafiyah atau tradisional kan jelek gitu ya, kita kumuh. Ini seperti hotel bintang 5 ya, gitu ya. Bintang 4 tapi dari saking bagusnya pesantren itu ya. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Utara Rosidin MPD. Beliau mantan Kaprodi, mantan Kasus juga ya. Beliau terus buat beliau. Kemudian ada Profesor Dr. Isma Anbu. Beliau antropolog, Profesor antropolog. Kalau kita bicara itu ada Clifford Gert itu ya, Prof. The Region of Java. Ini beliau kira-kira muridnya mungkin atau ya murid dalam arti tanda petik. Beliau profesor di bidang antropologi. Beliau buat beliau. Nah, kemudian ada Bapak Dr. Handoko MPD. Beliau Kaprodi Magister Administrasi Pendidikan. Kemudian ada Ibu Dr. Biadul Adawiyah. Beliau dosen juga pengurus di S3 Prodi Pendidikan Sekretaris Prodi. Beliau ini orang yang paling sabar sebelumnya karena pulangnya 3 bulan sekali ke Medan untuk ke Medan dari suaminya kalau pulang ke sini 3 bulan sekali. Sabar sekali. Yang terakhir dari Sekretariat Program Studi S3 Ibu Eva Sanham semuanya dan para mahasiswi S3 yang sangat luar biasa untuk datang semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, saya atas nama Ketua Rombongan. Kalau Ketua Rombongan jadi ingat Karom, ada Karih, Prof. Ada 30 yang hadir di sini, 7 dari pimpinan dan 23 dari mahasiswa-mahasiswa S3. Sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu Ketua LBKS sehingga kami bisa silaturahmi ke tempat ini. Saya harapkan nanti ada kunjungan balasan Ibu dari LBKS ini ke Unila sana dengan sangat terbuka. Mungkin nanti Ibu musim durian Pak. Musim durian. Siapin durian. Tapi sebenarnya di Lampung tidak ada musim durian. Setiap hari ada musim durian. Setiap hari ada durian. Di daerah Waihalu itu setiap hari ada durian. Ya, setiap hari ada durian. Jadi apapun siap untuk menerima Ibu. Di sana mungkin ada RPL ya. Mungkin di sini ada masih S1 bisa RPL, rekognisi pembelajaran apa ya? Itu hanya 1 tahun S2. Mungkin nanti ada yang berminat untuk kuliah di Unila hanya 1 tahun, minimal pengalaman 5 tahun. Saya kira kepala sekolah di sini lebih dari 15 tahun kuliah. Ketika dengan RPR kuliah hanya 1 tahun, tetapi kenyataannya 9 bulan, ada yang 10 bulan sudah menjadi kuliah ketika saat itu. Dan saya harapkan yang sudah S2 bisa S3 nanti kira juga, dan mudah-mudahan juga nanti S3 ada RPR juga ya. Mudah-mudahan kalau S1 wacananya sudah ada insya Allah. Jadi S1 juga sama nanti aturannya yang sudah bekerja 5 tahun minimal ya Prof. Nanti RPR S1
yang paling sekitar 2 tahun. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menerima kami di sini. Tujuan kami di sini memang pertama selain silaturahim, kami ingin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini merupakan salah satu tugas kami di Dharma Perguruan Tinggi, pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kemarin alhamdulillah kami sudah melakukan kuliah tamu di Universitas Pasundan. Habis dari Universitas Pasundan kami di sini, insya Allah nanti habis ini kita ke KTM. Kalau memungkinkan nanti malam ada wayang golek, apakah mau nonton wayang golek dulu atau gimana? Nah, nanti insya Allah ada 2 narasumber untuk pengabdian kita kali ini, Bu. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Suyono MSI. Beliau nanti akan memberikan pengabdian masyarakat tentang pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Bagaimana secara ontologis, apa itu konsep deep learning, mengapa harus ada deep learning, gitu ya. Habis teknologi bagaimana mengimplementasikan deep learning dalam pengembangan media pembelajaran dan seterusnya. Dan aksiologinya kira-kira untuk apa tujuannya ada deep learning. Insya Allah nanti Profesor Dr. Suyono MSI akan memberikan materi itu. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Undang Rosidin yang nanti akan memberikan tentang evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran deep learning. Bagaimana deep learning digunakan untuk menilai proses belajar, mengukur hasil belajar, dan melakukan asesmen secara otomatis dan adaptif. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentunya nanti terakhir insya Allah akan dilakukan penandatanganan begini ya, MOU antara FKIP Unila dengan MKS SMA Kabupaten Bandung. Mungkin dari saya cukup sekian itu saja. Harapan kami mudah-mudahan silaturahmi ini tidak berjalan hanya ini saja, tapi nanti bisa berlanjut yang akan datang. Mohon maaf sekali lagi apabila ada dari kami yang tidak berkenan. Seperti tadi kalau di Lampung terkenal durian, kami hari ini tidak membuat durian. Iya. Oleh karena kami mohon dimaafkan atas segala kekurangan di sana sini. Demikian yang bisa saya ucapkan, yang bisa saya beri sambutan. Mohon maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua MKKS SMA Negeri Kabupaten Subang kepada Ibu Hajah Siti Mirang Sarimanam SPDMT dipersilakan. Udah bikin pantun. Itu masalahnya. Harusnya saya juga mempersiapkan untuk pantun agar bisa menjawab pantun tadi. Tapi setelah dari sini saya akan belajar banyak untuk membuat pantun. Dan perlu diinformasikan bahwa saya itu baru dikukuhkan tadi pagi Pak oleh rekan-rekan sebagai ketua MKKS. Selamat. Dan sebelumnya Ibu Hajah Rika di sana, jadi koordinasi dari pihak UNA dengan Ibu Hajah Rika. Dan saya sekarang berdiri di sini untuk membuka, agak bingung juga. Gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin MSI MAG selaku pimpinan rombongan dari program studi S3 Dokter Pendidikan UNLA UNLA. Yang terhormat Profesor Dr. Suyono MSI, Dr. Radiatul Adawiyah MPD, Profesor Dr. Risma Sinaga MSI,
beserta seluruh tim dosen dan rombongan studi S3 Doktor Pendidikan Adib Unila. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan mohon maaf juga apabila ada salah dalam pembacaan gelar. Dan yang terhormat, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu MKKS SMA Negeri Kabupaten Subang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas berkahnya, rahmatnya kepada kita semua, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan pihak UNLA hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rekan-rekan yang saya hormati, Bapak dan Ibu semua, izinkan saya mewakili seluruh anggota MKKS dan juga tuan rumah sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Subang mengucapkan selamat datang di Kabupaten Subang. Selamat datang juga di kampus SMA Negeri 1 Subang. Kehadiran Ibu dan Bapak merupakan sebuah kehormatan bagi kami terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, dan fokusnya pada pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam ya Ibu Bapak, dan evaluasi assessment kalau saya tadi baca. Kami yakin materi nanti yang akan disampaikan sangat bermanfaat untuk kami semua, dan mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan yang lebih luas lagi sehingga bisa bermanfaat atau diaplikasikan di sekolah-sekolah kami ke depannya. Dan mohon maaf untuk terkait MOU mungkin saya nanti akan baca terlebih dahulu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa baru tadi pagi dikukuhkan, jadi saya akan mempelajari terlebih dahulu MOU. Dan insya Allah saya yakin banyak manfaat-manfaat positif ya apabila memang bisa terlaksana kerjasama dengan pihak UNLA keterkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat tadi ya. Baik Ibu Bapak, para hadirin yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan sekali lagi bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk MKKS SMA Negeri se-Kabupaten Subang. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya, memberi manfaat yang positif untuk kami semua. Dan untuk rekan-rekan semua, mari kita ikuti seluruh acara ini, dan saya yakin akan banyak manfaat untuk kita semua. Semoga hari ini akan menjadi awal yang baik, hubungan yang baik antara MKKS SMA Kabupaten Subang dengan UNLA ya, dan UNILA. UNILA, oh ya, mohon maaf. Ya, UNILA Universitas Ulang. Saya harus banyak mengenal lagi UNILA. Ini mah wajib hukumnya kita berkunjung ke sana ya supaya ada kedekatan secara psikologis, dan saya tidak salah-salah lagi. UNILA. Pak Dadang, Pak Rantos, Pak Dadang nggak pernah ngajak Pak. Mudah-mudahan nanti tim dari MKKS bisa berkunjung ke sana. Sekali lagi, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Subang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat datang di Kabupaten Subang. Itu aja Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Siti Nurhasari Banon. Untuk selanjutnya pemaparan materi, ada 2 materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan pendekatan deep learning yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ruswinyono MSc. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasul. Habibur. Jawa Barat dan Lampung. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita sharing. Tapi sebelumnya saya izin sambil jalan di depan tidak apa-apa ya Bu? Izinnya, Prof. Intan. Ya, Bapak Ibu, saya kira ini bukan hal yang baru ya. Saya kira sejak pergantian Menteri canangkan yang namanya kurikulum deep learning dengan pembelajaran pendekatan deep learning. Saya kira juga semua sudah sosialisasi sudah dilakukan ya Pak Bu ya. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah juga sudah mendapatkan ini gitu ya. Kunci utama sesungguhnya di dalam deep learning itu adalah pada proses berpikir. Ya, proses berpikir kita izin saya coba kopi dulu. Soalnya kalau pakai ini harus nyanyi Pak. Maka supaya nggak nyanyi saya copot. Nah memang banyak yang mengistilahkan kalau deep learning itu harus pakai AI. Tidak juga gitu ya. Deep learning itu tidak sama dengan AI. Lanjutkan. Ya, Bapak Ibu sebetulnya kunci. Maka nanti saya fokus kepada bagaimana kita mengubah mindset. Karena kunci utama dari deep learning adalah mindset. Nah, kenapa demikian deep learning? Ini dasarnya adalah hasil penelitian Semeru. Semeru itu sebuah NGO yang ada di Indonesia, melakukan penelitian kepada pelajar-pelajar seluruh Indonesia mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Ternyata 66,67% itu pelajar Indonesia sampai perguruan tinggi berada pada pola pikir tetap atau fixed mindset, belum ke pola pikir bertumbuh atau growth mindset, belum ke sana. Nah, hasil penelitian kami di Provinsi Lampung tidak jauh berbeda, malah 72% itu berada pada fixed mindset. Nah, karena itu deep learning ini mengantarkan kepada kita semua sebagai seorang pendidik bagaimana melaksanakan pembelajaran, tapi juga nanti harapannya adalah mengubah mindset dari yang pola pikir tetap atau fixed mindset. Jadi nanti kalau dari kami yang menyerahkan ini ya Bu Profesor. Harapannya ke sana. Kemudian Nah, karena itu nanti kan mahasiswa kita yang komponen utama ada deep learning seperti adalah wawancara mindful kepala learning. sekolah kita. Ada apa? Maksud saya nanti saya masukkan di mana ya? Kita selipkan bahwa ditutup dulu, nanti baru saya kasih sedikit penyampaiannya. Izinnya Bu, nggak apa-apa ya? Menyenangkan itu tidak harus setiap saat. Ice breaking. Yang saya dokter Tidak. Rabiatu. Tapi cara kita Boleh sebagai ditulis. seorang guru itu membuat siswa besok apa lagi ya? Gitu. Saya kalau nggak masuk rugi nih. Tapi cara pembawaan kita, gitu, yang menyenangkan bukan harus ice breathing, nyanyi itu juga tidak salah. Tapi kalau itu terus dilakukan, pasti muridnya kita dulu ya, apalagi itu lagi kan gitu ya, murid pasti itu lagi gitu kan. Izin ya, Gitu. pengambilan data Tapi mereka nanti. bagaimana kita membawakan secara menyenangkan? Contoh begini, ini untuk mengubah mindset. Izin Bapak Ibu, saya memberikan contoh di tingkat SD. Anak kelas 3 SD yang baru naik kelas 2 kan sudah diajarkan di kelas 2 perkalian sederhana, 2 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya. Ini dalam rangka kita membangkitkan supaya mindsetnya berubah. Karena mindset itu untuk kita ubah, kita nggak boleh memberikan hukuman yang sifatnya negatif. Contohnya begini, anak-anak hitung 2 kali 2. Tuti di ujung sana menjawab 6 Pak. Komentar kita apa Pak? Nenek SD ujung sana nama Tuti langsung nunjuk jari 6 Pak. Komentar kita apa? Bagus. Tapi lagi ada lagi Pak Bu, ini yang menyebabkan mindset kita tidak bisa berubah ke arah PBB. Mindset bertumbuh. Mengapa? Kalau sudah bagus jangan pakai tapi. Berarti
bagus tapi dibanting lagi kan gitu. Kalau diangkat saja, jangan dibanting. Karena kata tapi itu kan kebalikan dari sebelumnya, gitu ya. Jadi mestinya bagaimana? Jadi hebat. 6 jawaban yang benar untuk 2 kali 3. Tepuk tangan untuk bisa 2 kali 3. Kelebihannya adalah 1 kali 2. Berarti 1 kali 2. Kalau kelebihan berarti hak yang tadi harus dikurangi. 6 kurang 2 berapa? 4. Kalau itu 2 kali 2 berapa tuh? 4. Pak, tepuk tangan untuk bisa 2 kali 2 sekaligus 2 kali 3. Hatinya Pak mekar, betul ya? Mekar Pak ya? Joy penting Pak, tidak harus saya sedikit. Nah kira-kira nanti untuk mengajarkan kimia seperti apa, memperlihatkan ada dari lima, mengajarkan fisika seperti apa, Ibu, bekas atau dari ada nggak ya sepinjam gelas untuk begini ada nggak ya? Gelas yang bentuk begini. Apa gelas apa? Gelas anggur? Iya. Izin, biasanya saya kalau begini saya bawa alat, tapi karena jauh gitu ya. Juga tadi lupa bawa karet gitu ya. Ada karet? Karet gelap? Enggak ada ya. Karena kita ini mengajarkan dengan joyful learning, Bapak. Itu. Itu yang kalau joyful learning seperti tadi, saya kira itu meaningful learning langsung masuk. Mindful learning dengan memanfaatkan proses berpikir pasti masuk. Pasti masuk. Kenapa? Kalau sudah begitu, anak-anak tadi, jangankan anak SD, kita saja masih suka diuji ya. Gitu. Wih, kamu ganteng banget gitu ya. Itu sampai udah hatinya itu mekar gitu. Gitu. Ini pasti masuk. Karena itu bagaimana kita sesungguhnya melaksanakan pembelajaran dengan cara menyenangkan. Tapi lagi-lagi saya bisa sampaikan, cara kita menyampaikan materi, cara kita membawakan pembelajaran, cara kita menjadi fasilitator ketika diskusi, itu yang paling utama. Operatornya sedang keluar ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa mindful learning ini taruh di pertama, gitu ya? Karena itu berkaitan dengan yang namanya mindset. Bisa lanjut? Nah, ya definisi lanjutlah. Definisi nanti kan bisa sudah banyak lah ya. Di Google juga ada. Nah, guru memberi peluang pada murid untuk berdiskusi, saya kira sudah dilakukan lah karena berkelompok diberikan LKPD gitu ya. Oke. Guru membuka ruang untuk eksplorasi. Nah ini memberikan peluang untuk eksplorasi itu seperti apa? Apakah anak-anak ayo kerjakan LKS dari nomor sekian, cari bukunya, buka buku. Apakah dengan itu? Tidak salah. Tapi bagaimana kalau begini eksplorasinya? Misal pelajaran biologi tentang gerak tumbuh, ada yang biologi gerak tumbuh. Anak-anak itu ada pohon jambu, ada pohon jambu. Kira-kira tinggi sudah sampai 5 meteran. Nah, kalau Bapak paku dengan ketinggian paku 1 meter dari tanah, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, pohon itu kan tambah tinggi. Bagaimana dengan ketinggian paku? Bagaimana dengan ketinggian paku? Ikut naik atau tetap? Tetap. Murid pasti juga yang menjawab ikut naik, tetap. Ada juga menjawab tetap. Nah, mindset itu kita tidak boleh mengatakan untuk merubah, karena kita sering, waduh, kamu belajar lagi, berarti saya nggak belajar. Atau ada yang benar, kamu pintar, itu juga nggak bagus Pak, untuk membagikan mindset. Kamu pintar, itu juga tidak bagus untuk mengubah mindset. Tidak bagus. Itulah sebabnya generasi sekarang, generasi saya,
itu senang sekali dipuji dan tidak suka dikritik. Karena sejak kecil sudah dilatih selalu dipuji, kamu pintar, kamu hebat. Akibatnya setelah kita dewasa sampai sekarang, kalau dikritik kita kuning-kuningan. Itu di sana Pak, bukan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia tidak, saya kira tidak beda maksud saya. Ya, ini satu aja. Enggak. Nah, tadi, iya, kalau misalnya ada yang jawab tidak, ada pohon kelapa. Bagaimana menambahin tataran untuk manjat? Selalu di atasnya atau selalu di bawahnya? Pasti di atasnya. Berarti pohon tetap. Nah, sekarang bagaimana dengan kita anak manusia? Waktu kamu kecil, umur 1 tahun segini, berdiri, hidungmu di sini. Sekarang hidungmu di mana? Apakah di sini sama dengan pohon? Tidak, Pak. Nah, ternyata sama-sama kita ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama makhluk, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Kok beda karakternya? Maka manusia wajib langsung karakter dengan ke atas tubuh integrasi. Nah, kenapa kita bisa terus ikut sampai ke tinggian tertentu? Enggak tinggi-tinggi lagi. Kalau tinggi lagi, enggak tinggi-tinggi lagi. Kenapa tumbuh-tumbuhan itu bisa tinggi terus sampai mati? Kenapa manusia seperti ini? Beda. Mau tahu? Mau tahu? Makanya jangan kemana-mana. Terus kan kita belajar biologi, buka halaman sekian tentang gerak tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Mengapa bukan begitu? Cara kita supaya murid mau mengeksplorasi pengetahuan. Itu kunci deep learning. Bagaimana cara kita membuka ruang eksplorasi? Guru mendorong murid agar merefleksi materi pelajaran. Tadi ketika menjawab salah, jangan katakan salah, tapi dengan tutik menjawab benar. Kita katakan, oh jawaban saya 2 kali 2 4 berarti salah. Biarkan itu siswa sendiri di dalam hatinya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa coba hitung lagi, Pak saya sudah hitung jawabannya 4, kita marah. Gak boleh. Guru memang harus sabar. Sabar itu ibarat kita mendaki gunung. Capek memang, tapi sampai di puncak pemandangannya begitu indah. Itulah kesabaran ya Pak ya. Saya kira Pak Guru, Ibu Guru, Pak, kita semua para pendidik memiliki kesabaran seperti tadi. Kesabaran tak ada batas Pak. Hanya karena kita kelemahan manusia yang menyebabkan dia menjadi terbatas. Itu karena ego manusia menjadi terbatas. Oke, guru membiarkan murid memahami materi dari berbagai sudut pandang. Ini juga harus kita buka berbagai macam sudut pandang. Tadi ada yang mengatakan tetap, mengatakan berubah dengan berbagai macam alasan. Kita berikan peluang. Lanjut. Ya, lanjutlah ini nanti bisa dibaca. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan guru. Terima keadaan peserta didik sebagaimana adanya. Tanpa diskriminasi dalam hal ini adalah kalau nanti sampaikan Bapak Ibu guru, kalau mengajar mestinya setiap siswa mendapatkan tatapan mata dari guru. Itu kunci di learning. Kita dulu banyak kalau belajar gurunya nggak pernah lihatin kita itu pasti kita iya Pak ya, Ibu ya. Karena tatapan mata itu sebetulnya itu juga berbicara. Mata itu kan berbicara. Tatapan mata. Ya, ada yang belum saya tatap matanya. Kalau ada yang belum, jadi nanti saya tatap katanya kan gitu. Ya. Dengan tatapan mata itu kita sudah memberikan perhatian kepada semua siswa. Berapa pun satu kelas 36. 36. Kan kita bisa bagi. Betul. Ya. 46 sekarang. Ya ini ya. Silakan Jawa Barat, Pak. Khusus Jawa Barat. Khusus Jawa Barat. Oke, 46. Kemarin program yang PAPS. Oh gitu. Pengendalian Ya. siswa putus sekolah. Honornya apa?
Sama aja Pak. Kenali dan kembangkan kemampuan berpikir melalui Tapi ini penemuan kan terhadap diri tidak mereka sendiri. tidak Tadi kita coba untuk mengeksplor, kita coba dengan berbagai macam pertanyaan. 36. Gunakan sumber belajar, terapan pendekatan inquiry discovery, memahami konsep penemuan. Contoh, apa yang bisa bunyi? Yang menyampaikan ini saya ganti aja. Saya maaf. Saya tulis namanya ya. Gak apa-apa Ibu. Halo. Selamat pagi. Hari ini kelihatan anak-anak semua segar bugar. Sorry. Ada logam nggak? Logam. Saya itu Pak, kayak tukang sulap. Jadi kalau begini mesti saya bawa peralatan, tapi kesini tadi kurang persiapan. Sehingga alat-alat sulapnya logam yang agak berat. Logamnya agak berat. Enggak Bapak. Bapak ini hanya untuk anu aja. Apa yang jatuh? Benda yang saya bapak baca. Ketika jatuh mengenai lantai, apa yang timbul begitu kena lantai? Bunyi. Hari ini itu yang akan kita pelajari. Apa? Hari ini itu yang akan kita pelajari. Bunyi itu apa? Apanya nak? Ini biasa kita dulu Pak, kalau masih kecil main gitar-gitarannya. Bapak tarik kencang, ayo sama-sama, tapi jangan dikenain kawannya ya. Oke, itu bunyi. Apa yang terjadi pada karet? Ketika dibunyi, ada getaran. Tarik agak kendor, ada bunyi? Ada. Masih ada getaran? Ada. Coba digantung. Petik. Ada bunyi? Tidak. Apakah ini getaran? Maaf, ini bukan getaran. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ini apa? Getaran itu apa? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang gelombang dan getaran. Apa itu getaran? Ingat, kalau ini simpangan dari sini ke sini dan dari sini ke sini sama simpangannya, itulah yang disebut dengan getaran. Tapi kalau tidak sama, bukan getaran. Ini bukan getaran karena tidak sama simpangannya. Ini hanya goyang. Sorry, bukan goyang karawang. Beda ini Subang. Nah, kalau begitu bunyi itu timbul karena apa? Nah? Karena ada getaran inquiry di permukaan. Getaran ini bagaimana? Sekarang ketika bunyi langsung Bapak pegang. Bunyinya berhenti atau tidak? Berhenti. Berarti getarannya ditambah. Nah, supaya bunyi itu terus berlangsung, getarannya apa? Supaya tetap merambat. Jadi bunyi itu adalah getaran yang merambat. Langsung menemukan, nggak usah buka buku. Itu cara joyful learning, tapi cara bukan dengan nyanyi. Ya boleh sih, sekali-sekali perlu juga. Ice breaking sekali-sekali perlu. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Mohon maaf karena latar belakang saya di Pak Desa, contohkan di sana gitu ya. Ini cara kita, bagaimana kita menerapkan inquiry penemuan. Nggak usah buka buku. Baru setelah itu, anak-anak sudah semua dapatkan, baru nanti ketika kita rakit, kita tarik. Ini timbul kalau Bapak gambarkan di papan tulis itu begini. Yang kendur agak renggang. Nyari mana antara yang rapat dengan yang renggang? Nyari yang rapat. Naik turun, sering naik sering turun disebut apa nak? Ibu yang lalu sudah frekuensi. Beda tak frekuensinya? Beda karena dia yang rapat, ini renggang. Berarti perbedaan nyari tidak bunyi disebabkan perbedaan frekuensi. Gak usah buka buku, dan buka buku itu sudah 3 halaman itu. Inquiry penemuan. Deep learning. Tekankan pentingnya pendekatan fokus pada diri sendiri. Biarkan peserta dia mengambil tanggung jawab dan seterusnya. Lanjut.
Nggak usah disimpulkan nanti. Joyful learning tadi sudah saya sampaikan secara singkat, nanti ininya baca sendiri. Kan sudah pada bisa baca ya Pak Mutia. Nah ini tahapan joyful learning ya. Kalau tahapan untuk ikutin itu rasanya kaku, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyampaikan agar cara pembawaan kita ketika di dalam kelas itu menyenangkan bagi siswa. Siswa tidak bosan berada di ruang kelas. Bahkan kalau tidak masuk dia merasa rugi. Lanjut. Kita langsung ke mindset. Kenapa saya ke mindset Bapak Ibu? Karena lanjut. Terus, nah kunci utama pembelajaran mendalam atau deep learning adalah mindset. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, mindset is everything. Mindset itu segalanya. Perilaku kita, sikap kita itu sangat dipengaruhi oleh mindset. Sangat dipengaruhi oleh mindset. Karena hasil itu sangat dipengaruhi. Awalnya mindset, baru action. Kalau orang mindsetnya pada fit, actionnya pasti salah. Hasilnya kenapa kita ini bisa nggak berhasil selalu berada di ranking 3 dari bawah. Kemarin PISA 2022, 2004, 2024 diumumkan. Karena mindset, lagi-lagi mindset. Kalau mindset bisa diubah, siswa kita, insya Allah generasi emas 2045 bisa terwujud. Yakin. Lanjut. Nah, apa bedanya mindset? Ada skill set, ada tool set. Kalau skill set itu kumpulan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Tool set adalah alat-alat. Ya. Sekumpulan alat, sekumpulan metode belajar bagi siswa untuk mencapai hasil. Tapi mindset sebagai cara melihat dan cara berpikir seseorang terhadap sebuah peristiwa. Ketika ada peristiwa, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memberikan pandangan terhadap peristiwa tersebut, tergantung dari mindset kita. Apapun peristiwa itu. Maka kenapa orang bisa berbeda-beda? Karena mindsetnya berbeda-beda. Hati-hati, mindset ini akan sangat mempengaruhi di era generasi emas 2045 ini. Kalau persaingan begitu ketat, ketika mindset tidak bisa kita tumbuh kembangkan, berat. Jangan-jangan bukan generasi emas, tapi generasi cemas. Tapi insya Allah generasi emas bisa terwujud. Pola pikir itu fondasi dan kumpulan keterampilan, jadi beda. Jadi semua metode kumpulkan, semua keterampilan kumpulan dikumpulkan, fondasinya itu adalah mindset. Jadi apapun cara ngajar kita, metode apapun kurikulumnya, kalau fondasinya nggak dibangun, goyang dikit rumah ini roboh. Betul ya, kalau kita bangun rumah kan fondasinya itu yang paling penting. Jadi saya lebih mengarah kepada fondasi. Lanjut. Nah, hati-hati Bapak Ibu, orang yang sukses itu adalah orang yang mindsetnya benar, tindakannya benar. Ketika gagal, harus kita lihat, jangan-jangan mindsetnya salah, tindakan salah. Coba seperti apa lanjut? Nah, fixed mindset atau tadi pola pikir tetap. Orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Tidak, dasar dia memang anak cerdas dari kecil. Oh dia kok nggak bisa? Oh memang sejak kecil dia itu bodoh gitu ya. Padahal tidak begitu. Tidak begitu. Bagi orang yang growth mindset, orang yang yakin bahwa kecerdasan kemampuan bisa dikembangkan secara tidak terbatas lewat proses pembelajaran. Orang yang growth mindset, maka kita ini Bapak Ibu, seorang guru, seorang pendidik, kepala sekolah, mari Bapak Ibu, pandangan kita kalau misalnya selama ini bahwa kecerdasan itu dibawa sejak kecil, gak bisa diubah, mari sekarang kita ubah bahwa kecerdasan itu bisa kita kembangkan melalui proses pembelajaran di dalam kelas, mulai sekolah. Itulah gunanya sekolah. Penting kita untuk mengubah mindset ini dari mindset tetap ke mindset tumbuh.
Lanjut. Nah, ini pandangan antara fixed mindset dengan growth mindset. Kalau dapat tantangan, yang fixed mindset atau pola pikir tetap menghindar agar tetap terlihat cerdas. Kalau ada tantangan ini mahasiswa baru dapat tugas. Sudah waduh, ada fixed mindset. Ada fixed mindset. Mahasiswa S3. Tapi kalau PBB diterima sebab menjadi sarana untuk belajar, ini dikasih tugas oleh Prof. Isma. Siapa laku? Dengan tugas ini sebagai evaluasi saya untuk saya terus belajar. Orang yang berprofesi tidak pernah takut dengan tantangan. Hambatan, menyerah. Saya naik pangkat dan naik. Nggak sukses sudah lama, sulit sekali naik pangkat. Udah, biarin aja lah. Saya cukup 4A saja sampai pensiun. Fixed mindset. Tapi kalau yang bertahan dan terus mencari solusi, cari solusinya mengapa? Dan mudah-mudahan ada solusi. Usaha mubazir sebab orang cerdas seharusnya tidak perlu bekerja keras. Dilakukan sekeras mungkin sebab ini adalah salah satu cara untuk sukses. Nah, ketika menghadapi orang lain yang sukses, nah ini yang banyak terjadi di lingkungan kita. Sebuah ancaman yang membuat kita terlihat kurang sukses. Nah, makanya kadang-kadang mau naik pangkat, saya aja mau naik pangkat nanti dulu. Itu di sana Pak, bukan di Subang, gitu ya. Katanya di Lampung, bukan di Subang tidak betulan. Tidak jauh beda Pak. Nah, berarti yang tadi Pak, berarti ini masih mindsetnya masih berada pada mindset. Tapi kalau orang yang sudah growth menjadi inspirasi agar bisa melakukan hal yang sama. Izin Prof undang ini jadi dekan, jadi guru besar waktu saya dekan Prof ya. Dekan, Wadik ya, wakil dekan. Waktu saya wakil dekan, kenapa guru besar hanya 6 orang saat sekian tahun dan nama-nama? Saya buat program namanya percepatan guru besar. Salah satu hasilnya pertama guru besar dari program percepatan guru besar adalah program. Dan saya guru besar. Saya belum guru besar, tapi saya tetap mendorong beliau jadi guru besar. Beliau dua guru besar. Karena ketika itu menjadi guru besar menjadi inspirasi buat saya. Bukan saingan buat saya. Semakin banyak guru besar, justru saya semakin melapangkan dada saya. Undilan itu, FKIP undilan. Sekian guru besarnya, saya bisa membanggakan diri. Fixed mindset. Menjadi inspirasi agar bisa melakukan hal yang sama. Tapi jangan waduh, kalau tidak naik ke atas jadi saingan saya. Berarti dia masih fixed mindset. Lanjutkan. Nah, bagaimana caranya agar siswa kita berubah dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh? Belajar cara mengenali suara PPT. Nanti kita lihat suara-suara PPT tadi sudah kita lihat ya. Tadi sudah saya berikan contoh diberi tugas langsung lulus. Itu tanda-tanda fixed mindset. Sadari bahwa kita punya pilihan. Ada beberapa pilihan pendekatan untuk mengubah sesuatu. Berbicara kembali dengan suara PTB. Wah, usahamu bagus sekali. Dengan kerja kerasmu sehingga jawabanmu benar. Itu Pak, kata-kata PTB. Bukan hebat kamu pintar sekali, bukan begitu. Ini ada psikolog di atas. Memang itu memuji, tetapi memuji itu menyebabkan orang tersebut tidak mau kalau tidak dipuji, selalu ingin dipuji. Ketika dia mendapatkan kritikan, dia uring-uringan. Itu sejak kecil terbiasa begitu. Melakukan aksi sesuai dengan suara kita, lakukan aksi itu suara dengan suara kita. Kalau kita sudah begitu, maka ketika dalam kehidupan sehari-hari perlu kita lakukan berbalik. Bagaimana Pak Yono? Ya ini teman-teman bisa sebelum orang yang paling egois Pak. Saya sampaikan itu malam sampai saya cerita. Kalau egois menganggap paling pintar,
gitu dulu. Tapi dengan perjalanan waktu ada seorang pimpinan waktu itu merasa datangi ke ruangnya, saya marah gitu. Tapi dia tetap. Tapi dan jalan waktu 2 sampai 3 tahun saya sadar bahwa ternyata beliau melarang saya itu berdosa, sayang sama saya. Kalau sebelum tanda tangan waktu itu saya tidak mungkin seperti potensi saya tidak bisa berkembang. Saya datangi hari raya bersama istri saya minta maaf. Semuanya butuh proses untuk berubah. Ada dosen saya marahi kaju waktu itu saya cerita juga sama Prof. Prof. juga dosen saya. Beliau mengajar saya fisika Prof. Dosen saya Pak Prof. Kan? Nah ini suara PPT dan suara PBB seperti apa? Suara-suara orang-orang yang punya pemikiran pola pikir tetap dengan orang yang pola pikir bertumbuh, fixed mindset dan growth mindset. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, fixed mindset. Tapi kalau saya gagal berarti saya harus mencoba lagi dan saya harus belajar lagi. Gagal 1000 kali, coba lagi. Gagal 1.000.000 kali, coba lagi. Sampai waktunya tak terbatas. Kalau memang sudah tidak bisa, ya memang rezeki saya hanya sampai di sini. Lanjut, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan. Sebab resiko untuk gagal akan besar. Ini orang yang tidak PPT itu tidak memiliki smart risk-taking behavior, tidak punya perilaku mengambil risiko secara cerdas dalam belajar. Tapi bagi orang yang growth mindset ini memiliki smart risk-taking behavior yang tinggi, punya keberanian mengambil risiko secara cerdas dan seterusnya. Ini dengarkan Bapak Ibu suara-suara. Kalau ada anak-anak ini hanya sekedar contoh, saya berikan contoh. Kalau kira-kira setara dengan ini, berarti anak-anak saya masih berada pada fixed mindset. Hanya sebagai prediksi, gimana cara saya mengubah menjadi growth mindset PPD. Lanjut. Bagaimana intervensi kita? Intervensi pola pikir atau sesimat IPP yang dirancang untuk meningkatkan prestasi akademik murid dan sekaligus sebagai alternatif dari intervensi psikolog lainnya. Ada teman-teman psikolog, Pak, kita guru pendidik itu juga harus belajar psikologi pendidikan, harus, karena mau tidak mau mengubah mindset kan psikologi ya, mau tidak mau maka kita harus belajar psikologi manusia kita harus belajar. Psikologi pendidikan kita harus belajar. Belajar tidak harus dengan buku, tapi belajar dengan pengalaman, proses, membaca. Bagaimana tujuan intervensi untuk memberi pemahaman kepada murid? Apa tujuan dari mereka belajar? Sebenarnya mereka belajar tujuan itu apa sih? Pak Bu, apapun mata pelajarannya, matematika, IPA, fisika, kimia, biologi, sejarah, PKN, semua mata pelajaran sesungguhnya satu tujuan, mengembangkan pola pikir. Itu sebetulnya. Tapi melalui bahasa, melalui matematika, melalui kimia, melalui sejarah, melalui PKN. Bagaimana caranya? Kalau semua satu tujuan, insya Allah ini bisa kita capai. Pembelajaran mendalam bisa kita capai. Memberi pemahaman pada murid bahwa perjuangan pada saat menghadapi tantangan, hambatan dan kesulitan dalam belajar hanya sebuah proses. Lanjut. Nah, bagaimana langkah demi langkah yang kita pertama saat melihat ada murid yang mau menyerah, ketika menemui tantangan atau kesulitan segera dorong dia untuk mencoba lagi. Gimana caranya? Apakah ayo coba lagi? Kamu Pak saya tidak mampu Pak, lebih baik saya kasih nilai, cukup saya kasih nilai 5 nggak apa-apa. Jangan. Tapi dengan
bahasa-bahasa growth mindset. Insya Allah pelan-pelan. Saya dulu ketika memberikan pelatihan pada guru SD di Provinsi Lampung waktu itu pernah ada seorang guru yang Pak, saya punya murid kelas 4 tapi belum bisa membaca. Terus sudah dilakukan, sudah Pak, tapi anaknya nggak mau, susah sekali Pak, gimana caranya? Saya tidak bisa menjawab sekarang. Boleh tidak saya ke tempat Anda sekian kali, nggak usah bayar, tapi kalau minum sama snack-snack dikasih kasihan sekali saya kan di luar. Sama kelas 3 nggak bisa baca. Kelas 3? SMA nggak bisa baca. Nah ini yang harus kita kenali. Ada. Bahkan Pak, bukan hanya baca, 20 bagi 4 pun nggak bisa. Nah waktu itu saya sampaikan, saya datang ke sana. Melakukan saja nggak bisa. Iya, betul. Karena apa? Sekarang inilah sebetulnya perkembangan teknologi yang menyebabkan siswa kita menjadi kurang atensinya terhadap pelajaran. Tapi apakah perkembangan teknologi harus kita hindari? Tidak. Tapi bagaimana kita menghadapi itu secara bijaksana? Saya bercontoh nanti tapi suara saya dibuka. Jadi Pak, saya menyampaikan juga ada LKS, saya sampaikan ke guru Salati. Jadi ketika diberikan sebuah pertanyaan, jawabannya itu ada 3. Jawaban menurut AI, jawaban menurut jawaban sendiri. Harus gitu. Jadi saya buat kotak sebelah kiri jawaban menurut AI. AI-nya sebutkan ChatGPT, Gemini, atau DeepSeek. Jawaban menurut buku, tuliskan bukunya, buku mata pelajaran apa? Tulisan siapa? Bawa kesimpulan sendiri. Dari jawaban AI dan jawaban buku dia suruh menyimpulkan. So kalau enggak, ada proses. Kalau enggak Pak, jangan kita kasih pertanyaan, bukan dia dijawab AI. Lihat karena sekarang sudah buka AI-nya Pak. Jadi sampai begitu Pak. Paling tidak dia sudah membaca buku. Kan yang kita koreksi nanti adalah buku ini benar nggak dia baca buku ini. Gitu. Yang kita koreksi kalau sudah ya sudah, berarti nanti bagus yang mau belajar. Gitu. Kita hargai proses belajar. Menurut langkah yang saya lakukan seperti itu untuk menghindari tadi. Untuk menghindari. Nah, kalau ini misalnya dimulai sejak pendidikan dasar, insya Allah kejadian seperti kelas 3 SMA bisa baca, insya Allah bisa di atas. Kalau itu dilakukan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, pasti nanti semua jawaban bahkan perkalian penjumlahan saja bisa lewat AI. Menghitung kasih soal fisika itu, menghitungnya bisa lewat AI. Semua lagi. Buat video pun bisa lewat ya. Bahkan Bapak Ibu guru jangan-jangan buat RPP lewat ya. Iya. Betul. Beda. Karena itu Pak, makanya kita buatkan supaya mahasiswa tidak kebingungan karena dia nurut dengan AI, baru menurut AI, menurut sumber literatur, baru kesimpulannya. Insya Allah dengan cara begitu kita berupaya agar siswa tidak terdengar yang dari AI yang justru itu miskomunikasi, miskonsepsi. Kita coba Pak. Saya sudah lakukan. Oke, yang kedua pada saat murid mau mencoba lagi seberi ujian proses. Nanti ujian proses seperti apa Pak? Tadi saya sampaikan. Kamu pintar. Itu bukan ujian proses. Itu ujian sesaat. Ujian proses adalah tolong dengan usaha kerasmu, jawabanmu luar biasa. Berkat kerja keras. Jadi kalau saya tidak kerja keras, kalau saya tidak bisa belajar, mungkin saya tidak bisa jawab ini. Tapi kalau, pinter kamu tolong, hebat, tepuk tangan, tolong. Saya bingung orang hebat kan gitu. Jadi beda pola pikir. Kalau kita bukan pikir tingkat kecerdasan,
itu ada spiritual person, ada intellectual person, ada emotional person. Jadi kalau sudah begitu di spiritual personnya itu bagian yang paling dalam di tingkat kecerdasan. Itu kalau sudah nempel akan tersimpan selamanya. Lalu jelaskan pada murid tentang PPT dan PBB yang perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Jelaskan pada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Berbuat salah, maka ketika karena pendidikan ya beda dengan yang bukan kalau pendidikan, ketika ada murid salah, maka harus kita berikan hukuman, tapi hukuman yang mendidik itulah gunanya, hukuman yang mendidik. Lanjut, membangun komunitas belajar, ya nanti bisa lanjut. Nah, ini Pak yang tadi saya sampaikan. Kamu pintar, kamu hebat itu ujian pribadi. Ini yang menyebabkan nanti setelah kita dewasa bahkan jadi pejabat gitu ya nggak mau dikritik. Beberapa waktu lalu kan Unila Bapak ikut ya di Instagram ramai mahasiswa demo ya. Saya menganggap itu, saya viral Pak jadi seperti artis nih. Ada di mahasiswa, saya tenang aja. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak siap turun jabatan. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur jika saya bisa mundur. Diam Pak, besoknya tidak berani Pak, dia ngomong gitu lagi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Insya Allah, saya dengan senang hati, saya akan mundur dengan senang hati. Bahkan bila perlu saya ini, saya mundur. Saya siapkan suatu mengubah diri saya. Diam Pak, kan mundur lagi. Rame Pak ada di TikTok, ada di Instagram. Mei 2025. Kamu pintar, tadi yang saya sampaikan. Baiknya adalah kamu telah menggunakan strategi yang baik untuk menjawab soal. Untuk strategi belajarmu bagus jika kamu bisa jawab soal. Kalau strategi belajar saya nggak bagus, berarti saya nggak bisa jawab soal. Berarti strategi saya harus saya gunakan terus gitu untuk belajar. Kira-kira seperti itulah di mindsetnya siswa. Oh, kamu seorang seniman yang luar biasa. Kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukis yang kamu lakukan. Kamu anak yang baik. Jadi kamu anak yang baik, luar biasa. Bagusnya kamu patut diapresiasi atas usahamu. Berarti kalau saya nggak punya usaha, berarti saya nggak bisa jadi kakak. Lanjutkan. Nah, hati-hati Bu, ini juga target. Ketika kita ingin mengubah mindset, kita punya target. Apakah target performa, target penampilan pada saat itu, atau target pembelajaran? Ini yang dikenalkan oleh Wick, bahwa di dalam proses pembelajaran ada yang namanya ini pembelajaran dengan model target. Model target. Kalau target performa tugas terlalu mudah dan kebanyakan berbentuk hafalan. Tapi kalau pembelajaran tugas bervariasi dari yang mudah hingga yang menantang. Jadi ketika Bapak Ibu membuat tadi perangkat pembelajaran LKPD, LKS, sebaiknya gunakan target pembelajaran, jangan target pribadi atau target performa. Guru memberikan petunjuk yang jelas untuk mengerjakan tugas, harus kan memang. Tapi kalau itu adalah target performa. Guru hanya memberi petunjuk awal dan selanjutnya murid harus mencari cara untuk mengerjakan tugas. Jangan petunjuk itu full sehingga siswa tinggal ngisi saja. Tapi dia harus diberikan ruang untuk dia mengembangkan apa yang diberikan oleh guru atau dosen dan seterusnya dan seterusnya. Lanjutkan. Berapa satu menit tadi? Ya, nanti dibaca lah. Ya, pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Mindset itu punya peranan yang sangat besar terhadap pembelajaran mendalam. Tadi saya sebutkan seperti kata kunci, terutama pada kategori apa? Kerangka pembelajaran. Jadi kita membuat kerangka pembelajaran. Kemudian pengalaman pembelajaran ketika mengajar di dalam kelas, memberikan pengalaman pada siswa. Gimana caranya kita menumbuh kembangkan mindset? Tadi sudah saya berikan contoh, beberapa contoh saja.
Oh ya ini satu lagi. Nah, Allahu Akbar. Pak, Bu, ini gelas biasanya tuh Dibunyikan. ada yang punya tisu? Tisu kering ada? Ada tisu kering. Harus di sini Pak, kalau nggak di sini nggak jadi. Dilap Pak, bibirnya dilap, bibir gelas maksud saya. Guru yang punya mindset dia tidak takut kotor, karena kalau kotor pulang bisa dicuci. Tapi kalau murid tidak bisa apa-apa, kita berdosa selamanya. Pertanggungjawaban di surga nanti. Harus di sini. Pak, Bu, kalau tidak ada garpu tala, ini bisa dijadikan sebagai alat untuk Bunyi. Kenapa Pak, Bu? Harus begitu karena tangan saya berkeringat. Berkeringat itu berminyak. Dan ini juga minyak di bibirnya berminyak. Kalau berminyak kan jadi licin. Enggak keset. Pakai sirih, Pak. Ya, Harusnya pakai sirih. pakai sirih supaya cepat keset. Tapi nggak boleh keset betul Pak. Kalau keset sekali sakit Pak. Tangan saya sakit. Bapak Ibu ada aja. Ya. Parah ya kamu pasti. Ya ini sebetulnya ini tuh tadi memang masih belum keset, tangannya masih berminyak. Iya, jantung. Ya ini bisa bunyi Bapak Ibu. Seharusnya bisa nih. Sudah terdengar. Kita coba sama Pak Denny sama Bun ya. Nah ini kalau ini Saya hari ini resonansi Pak. Nggak usah ditekan Pak, tempel putar. Kayaknya ya lebar Pak, kalau keset tangannya sakit Pak. Tapi ini apa ya? Kalau bahasa jantungnya Pak. Bahasa Sunda nyebut-nyebut itu apa ya? Enggak keset tapi enggak merasakan Pak. Ini kalau airnya berbeda, ininya berbeda Pak. lebar juga mempengaruhi ya Pak ya, lebar gelas. Tadi dia bunyinya kecil. Beda kan? Ya, Beda. itu kan volume air juga. Iya. Nah, anak-anak, kalau misalnya ada 3 atau 4 gelas dengan yang satu kosong, satu isi seperempat, satu setengah, satu 3/4, bunyinya akan berbeda-beda. Bunyi yang berbeda-beda disebut nada.
Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Profesor Dr. Suryana Bakti. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Robiatul Adawi MPD mengenai Informasinya salah lagi. mengenai evaluasi dan assessment dalam pembelajaran dengan pendekatan Big Brother. Kepadanya, Profesor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. tadi itu jadi dikasih tahu Tapi tadi. pun, Sampurasun. Alhamdulillah kita sudah sampai di SMA Terus Negeri ini Jepang. itu Ini SMA tadi Negeri sudah dikasih tahu ya. Satu. Ini kan dari Bu bisa SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, 4, 5. SMA swastanya mana? Oh, ngaji berapa ini? Ya. Jadi saya ini pas sebelum Subang ini tidak asing dari saya, karena saya dulu anak saya 3 tahun di Asifah, anak saya yang ketiga di Asifah, Akrot ya di Simpakwa di Cagak, di situ SMP 3 tahun, sering saya kesini. Ini juga ketua rombongan istrinya orang Subang, Pak. Cuma dia nggak ngaku, saya bilang ngaku. Ini orang Subang istrinya, orang Bangladesh. Katanya dari ini makan di Lampung. Ya, istrinya guru bahasa Sunda di Depok. Jadi ya Pak. Berarti lupa dia ngalaman usaha perlahan. Cuma saya bilang kok 1 jam dari sini ke rumahnya. Berarti Subang coret saya bilang. Atau Subang Nincat. Gitu kan. Kalau pakai sepeda 10 menit Pak. 10 menit. Ya, alhamdulillah. Makanya dia begitu masuk ke daerah Subang jadi pikiran rombongan langsung. Ganti posisi gitu ya Pak ya. Jadi kita rombongan. Jadi agak Pak Widodo nggak saja rombongannya. Ada dia juga punya sejarah. Dia di Rapalan dulu akan dikasih di Subang, Bu. Subang di situ. Oh iya, karena ini orang Subang ini. Kalau orang Subang mengatakan ini yang ngagegeh orang Subang ini nomor 2 dulu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Prof. Sunyono sudah banyak menyampaikan tentang pembelajaran di Bumi. Memang beliau guru besarnya di bidang pembelajaran, ya, inovasi pembelajaran. Nah, saya guru besarnya di bidang evaluasi dan asesmen pembelajaran. Makanya banyak yang disampaikan oleh beliau tentang pembelajaran, bagaimana asesmennya. Jadi jangan sampai kita lupa. Nah, jadi jul dok tinggal liker kata orang Subang. Jadi memikirkan terus pembelajaran tapi lupa asesmen pembelajarannya. Ini saya ingin sampaikan supaya jul dok kita tidak nanti saya terjemahkan Bu Risma tentang itu saya sampaikan. Oke, yang pertama maju dulu. Nah, oke. Coba Bapak Ibu silakan isi di tes ini. Di foto Bu. Wajib ini nanti Bapak Ibu dan mahasiswa juga silakan. Tabungan nilai saya nanti. Ya, untuk mata kuliah evaluasi mahasiswa. Mahasiswa juga seluruhnya ya Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu tolong nanti isikan emailnya ya, alamat emailnya karena nanti kami kirim sertifikat. Ya kan. Makanya nanti dilihat tugasnya, lulus nggak nih, bagus nggak nih, prioritas prosesnya. Nah, nanti ada emailnya, nanti saya kirim sertifikatnya melalui email. Itu
bedanya perguruan tinggi dengan perguruan silat di situ. Kalau perguruan tinggi semua ilmu materi segala macam saya kasih kan. Kalau perguruan silat ya ada guru yang nggak disampaikan Bu, kan nanti kalah gurunya. Nah, makanya Prof. Betul kan ibu karena bukan saingan guru gitu. Oke, silakan Bapak Ibu diisi ya. Nah, itu mungkin 5 menit atau 10 menit. Mahasiswa juga diisi ya. Diisi. Walaupun ini bukan mata kuliah literatur review, tapi nanti ada kontribusi dari ini. Simpen anak, begitu kan ya. Ya. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran dengan pendekatan deep learning, pertama deep learning ini seringkali disebut dengan istilah kalau di Subang pembelajaran mendalam ya. Jadi pembelajaran bermakna, jadi bukan hanya hafalan, bukan hanya ingatan, tapi betul-betul pembelajaran itu bermakna bagi diri siswa. Hanya salah satu hal yang paling utama dalam pembelajaran ini adalah pembelajarannya dilakukan secara kontekstual. Tadi Prof. Sutono mempraktekkan bagaimana resonansi ya, dalam mata pelajaran IPA atau fisika dengan perangkat alat yang sederhana. Supaya apa? Supaya resonansi itu tidak diajarkan hanya teori saja, tapi seperti apa sih prakteknya, implementasinya. Apa-apa, udah ini semua dapat di foto Bu, di ini ya. Ada gagal nggak Bu? Bisa. Oke, baik. Nah, walaupun kepala sekolah Bapak Ibu saya tanya mata pelajarannya ya, karena Bapak Ibu sebenarnya walaupun kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan. Jadi tolong ditulis. Tadi kepala SMA negeri 1 juga tampaknya bahasa Inggris gitu kan Bu ya. Kang Dadang apa Kang Dadang? Matematika. Jadi pada saat itu saudaranya Prof. Agus Yatna. Prof. Agus Yatna juga dosen ini, mahasiswa di sini. Dan Prof. Agus itu adalah adik ipar saya. Jadi saya bersaudara lah. Kang Dadang, Kang Undang, Agus. Ada pernah ke Lampung. Ada kesulitan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu yang hadir di sini ini mahasiswanya beragam Bapak Ibu ya. Masuk S3 itu hebatnya itu. Jadi ada yang kepala sekolah, nah, ada kepala sekolah aku. Ini ada kepala sekolah. Kepala sekolah SMK. Dia dulu pernah ketua KKS. Kepala sekolah. Yang dia juga bisa menyampaikan informasi. Bisa kepala sekolah jalan-jalan, tapi nggak boleh apa Pak? Pasang profil, tapi kan gitu kan. Nah ya kalau jalan-jalan pasang profil. Udah ada juga yang kepala dinas ya Pak ya. Alhamdulillah nih. Kepala dinas Bu. Kemudian ada juga yang dosen banyak ini ya. Ada dari dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu, kemudian ada Universitas Metro, dari mana lagi ya? Umitra, dari dosen Unila, PGRI, ada juga Bapak Ibu, ada anggota dewan Bapak Ibu, nah, 2 ya, anggota DPRD Kota Bandar Lampung, yang satu ya Pak ya. Satu lagi anggota DPRD Kota Metro hadir, 20 hadir ya, karena dia jalannya beriringan, tidak gabungan kita. Lalu, alhamdulillah ini dengan variasinya ya.
Dan saya aslinya dari Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Daerah pantai, Bu. Ya, mulai lah, Bu, sambil jalan aja. Nih, tadi Prof. Winono sudah menyampaikan pembelajaran dengan pendekatan di learning. Ya. Belajar mengajar berfokus pada pemahaman kritis, kreatif, kolaboratif siswa melalui pengalaman yang bermakna, bukan hafalan. Jadi tak sebelum dalam potensi kognitif, Bu, ya, ranah kognitif itu ada jenjang kemampuan berpikir. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Masih ada yang ingat, Bu? C1, C2, C3, C4, C5, C6 berapa? Coba Pak Ali Rosad, masih ingat C1 sampai C6? Mengingat melupakan. Hah? Ya? Melupakan. Ingatan, hafalan, pemahaman, C3, aplikasi, penerapan, C5, analisis, C5, evaluasi, C6, Menciptakan. dulu sebelum direvisi tahun itu C6 itu adalah evaluasi, tapi sekarang kreasi. Nah, Bu, pembelajaran deep learning, asesnya itu harus dari C4, C5, C6. Jadi jangan ada banyak C1. Makanya muncullah HOTS. Apa HOTS? Higher Order Thinking Skill. Ada yang mod, ada yang middle, ada yang lower. Gitu. Nah, jadi kalau guru-guru masih menilai siswa, mengakses siswa dengan tahapan level kognitifnya C1, itu sudah kurang bagus. Buktinya menunjukkan begitu Teams bisa mengukur kemampuan siswa-siswa kita rendah, Bu. Kenapa? Soal-soal dalam Teams bisa itu, Bu, jenjang kemampuan berpikirnya analisis, sintesis, evaluasi, kreasi. Sedangkan guru di kelas-kelas masih menguji, mengukur siswa dalam tataran yang sifatnya hafalan. Tahun berapa perang Pangeran Diponegoro? Dari dulu sampai sekarang saya hafal. Pada maghrib 1825 sampai 1830. Nah, itu C1. Bagaimana kita naik ke level berikutnya, analisis? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perang Pangeran Diponegoro itu? Topiknya sama, tapi jenjang kemampuan berpikir yang diukur lebih tinggi. Itu. Ada guru bisikan di sini masih soal satuan gaya adalah A neutron, B linear. Itu harus sudah ada diagram, ada grafik. Dan di sini, ya. Jadi asesmennya menilai proses berpikir. Berpikirnya adalah berpikir tentang hal. Itu. Ya. Oke. Sudah, kita tambah sana. Tujuan membentuk siswa yang sadar, berkata dan mampu melakukan pengetahuan secara mendalam dan fleksibel. Lanjut tuh. Nah, asesmen formatif dan sumatif ini tidak hilang, masih tetap. Ya. Cuma asesmen formatifnya di breakdown menjadi asesmen as learning, asesmen for learning. Sumatifnya asesmen of learning. Itu. Ya. Jadi Bapak Ibu. Jadi menilai konsumsi siswa secara mendalam tidak hanya hasil akhir, rencanakan segala penilaian yang menangkap proses pembelajaran siswa dari awal hingga akhir pembelajaran. Bukan di akhir pembelajaran. Kalau akhir pembelajaran itu namanya assessment of learning. Kalau assessment dari awal terus berproses, itu assessment for learning, assessment as learning. Itu yang dilakukan. Jadi jangan judulnya deep learning, tapi ininya lain. Tuh
tidak hanya dalam model, dalam strategi, dalam pendekatan pembelajaran, tapi juga ayo asesmennya yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran, supaya hasil pengukuran data hasil belajar valid dan reliable. Jadi ada kesesuaian. Tuh. Ya. Saya kasih bocoran itu untuk bisa mengisi di tes. Cuma post test harus lebih bagus dari tes. Oh, terus tuh, Robi. Nah, asesmen dalam pembelajaran dengan pendekatan disiplin mengukur pemahaman mendalam. Nah, itu pemahaman mendalam. Jadi pemahaman mendalam itu adalah kemampuan berpikir pada level yang lebih tinggi. Berpikir kritis. Nah, asesmen dalam deep learning harus otentik, ya, otentik dan nuansanya formatif. Jadi Bu, asesmen itu ada asesmen konvensional yang selama ini digunakan pada asesmen of learning. Nah, ada asesmen otentik. Di mana masuknya? Di asesmen as learning dan asesmen for learning. Itu. Ini kadang-kadang katanya asesmen for learning, asesmen for learning sama aja dengan asesmen of learning. Itu ada kok. Ya. Nah, jadi saya mahasiswa S1 S2 saya dan ada S3 sebenarnya yang sedang menyusun proposal itu asesmen produk tinggal pembelajaran bahasa Inggris bagus ya. Oke, apa saja tes tertulis boleh, tertulis ada asesmen for learning, asesmen as learning boleh, tapi asesmen tertulisnya misalnya pilihan ganda beralasan. Iya, kalau asesmen pilihan ganda yang tidak ada alasannya, itu tidak ada ini, tidak menunjukkan kemampuan berpikir tadi, karena dia bisa berspekulasi jawaban dengan tebakan. Tapi berbeda. Misalnya, bisa beli soalnya betul salah bisa, tapi apabila menjawab betul apa alasannya, apabila menjawab salah apa alasannya, itu menjadi otentik gitu Bapak Ibu ya. Yang tidak otentik itu hanya jawab B betul salah, hanya itu saja. Oke, itu kemudian observasi sikap, penilaian kinerja atau performance assessment, portfolio menggunakan rubrik. Nah, jadi bukan kunci jawaban betul salah A, B, C, D, itu bukan itu. Tapi menggunakan rubrik. Ya, rubriknya ada rubrik analitik, rubrik deskriptif, ada rubrik holistik. Nah, tergantung keperluan kita dalam menilainya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, terus ya, ini jenis asesmen dalam pembelajaran pendekatan deep learning. Asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Diagnostik itu perlu untuk mendiagnosa Bapak Ibu ya. Dokter melakukan treatment harus ada diagnosanya. Guru melakukan treatment harus dengan diagnosa juga. Makanya kenapa kategori soal pilihan analisis soal itu ada soal mudah, ada soal sukar, ada soal sedang. Soal sukar biasa digunakan untuk seleksi, memperoleh peserta terbaik. Yang sedang untuk tes hasil belajar. Yang mudah untuk diagnostik. Itu masih juga diperlukan. Jadi untuk mendeteksi kesulitan belajar siswa itu dengan soal-soal yang mudah. Ini asesmen formatif itu masuk asesmen as learning, asesmen for learning. Asesmen sumatif ini asesmen of learning. Itu jadi jangan asesmennya pembelajaran sudah learning, tapi
asesmennya masih konvensional, bukan otentik. Nah, ya. Oke, lanjut. Assessment for learning, tuh ya. Contoh bentuk assessment for learning, tanya jawab, tugas dan kuis, presentasi, tiket keluar, exit tiket, penilaian diri sendiri. Exit tiket itu dulu lagi sekolah saya di SD di Pangandaran. Ayo, hitung, ini, lu bisa balik, cek dulu, ya kan? Wah, langsung, ulang. Dulu kan ada rarapan, belajar di ada rarapan. C kali 2, itu kali 2, benar. Anu bisa balik. Exit tiket. Gagah nama-nama. Sebenarnya bahasa bisa balik. Itu. Nah itu. Di mana? Di pengajaran. Pengajian. Iya. Enggak. Yang tadi di masih siswa sulit itu sulit nulis tuh itu ya. Penilaian diri sendiri. Nah, ada self assessment, ada field assessment. Ya, field assessment itu penilaian memang, self assessment penilaian diri sendiri. Karena sering dipertanyakan, Pak, apakah objektif self assessment itu? Tidak masalah. Nanti di cross check dengan biasanya penilaian sikap. Penilaian sikap itu Bu, ada peer assessment, ada self assessment, observasi guru. Di cross check aja dari 3 itu. Kegedean nggak self assessmentnya? Ada peer assessment yang gede. Yang sertifikasi dosen. Pernah ada deskripsi, dari atasan, dari teman, dari diri sendiri kan begitu menilai juga. Tapi tidak berada split. Di antara ketiga penilai itu, kalau ada split, gagal. Ya. Lanjut. Manfaat asesmen for learning, peningkatan kemandirian, motivasi, keterampilan regulasi diri dengan kolaborasi. Contoh prakteknya penilaian diri dengan teman-teman asesmen, self assessment, Bapak Ibu ya. Untuk asesmen for learning. Terus, nggak usah ditulis Bapak Ibu, nanti saya kasihkan bahannya, boleh? Ya, boleh Ibu. Ini perguruan tinggi, perguruan silat. Kalau perguruan silat ada jurus yang tidak boleh diketahui. Kalau tidak, tidak sama-sama. Ciri-ciri asesmen ini ada contoh-contohnya ya. Terus, jadi karakteristik asesmen dalam pendekatan diplomi ini pertama berorientasi pada proses dan pemahaman, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua otentik, lawan otentik konvensional, berbasis kinerja, menggunakan rubrik. Rabiah ini sibuk rubrik memang seperti ini. Mahasiswa juga seperti itu sekarang. Mahasiswa harus begitu. Dapat rubrik sekarang. Mendorong metakognisi mahasiswa untuk merefleksi pemikiran dan proses belajar mereka sendiri. Makanya Bu, tentang pengembangan model rubrik sendiri itu sampai hari ini dikembangkan oleh salah satu mahasiswa dalam mengangkat topik disertasi. Bagaimana strategi mengembangkan rubrik asesmen. Kalau itu ada KPI lah, dia sesuatu tunjukkan kok, wah ini kan cara berkotor karena beliau junior saya di bidang evaluasi asesmen. Lanjut, contoh bentuk asesmen ya. Untuk deep learning ini tugas lisan, diskusi kelompok, ya, proyek, portofolio. Makanya ada performance assessment, project assessment, product assessment, portofolio. Tuh, studi kasus,
mahasiswa bukan kasus presentasi. Ini Bapak Ibu. Itu untuk mahasiswa ini SMA lah levelnya itu harus ke sini. Itu. Mana mahasiswa S3 kita yang guru? Ada yang guru? Ada yang guru? Ada yang guru? Ada ya? Bali. Pak Pak seorang yang guru yang mendapatkan tambahan. Tapi nantinya kalau yang dosen cita-citanya jadi guru juga, guru besar. Saya udah jadi guru Pak, guru besar. Tapi bukan berarti kemarin jadi guru kecil. Kalau di Malaysia nggak mau bilang guru besar, karena guru besar itu adalah kepala SD. Jadi kalau mau di Malaysia itu profesor, guru besar kaget ya, karena guru besar itu kepala sekolah SD. Kalau gurunya apa? Cikgu. Guru besar. Oke, lanjut. Nah, jadi ikan cepat, ikan bagus. Bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak berdampak kepada. Lanjut, tadi prosesnya dulu. Ayo. Nanti dapat sertifikat Pak, dikirim. Nanti minta sebenarnya tangan sertifikatnya. Bapak dekan. Untuk mahasiswa, tabungan bisa ada itu. Buka. Apunten Pak, tapi kalau sudah tebut gitu, ayolah di Jawa Barat aku harus ada. Mungkin kalau Guru Bojo di Panjalu Pak. Oh baca tadi. Sekali itu ya. Ini oleh-oleh dari saya Pak. Sambil ngisi dirasa stres. Bapak Ibu ini kan ada bentuk, ada warna. Ya, ada bentuk, ada warna. Nanti bagaimana tinjauan psikologis serangan pada bentuk dan pada warna. Mudah-mudahan menjadi kajiannya Bu Ratna dalam usul. Bapak Ibu nanti pilih salah satu saja. Ada Dadang senang yang mana, gitu loh. Ibu dan KKS yang mana, Bu Risma juga boleh, senang yang mana tuh. Warnanya boleh, bentuknya boleh. Teh juga warna yang senang, Eva juga tidak apa. Ya ada analisisnya. Prosesnya enggak Bu? Prosesnya beratus? Oh, prosesnya nanti ulangi. Namun di dalam asesmen ini menggunakan apa itu? Google Form, ya. Ada lagi Pak, Mentimeter,
Apalagi kabut. kabut. Ini untuk menarik perhatian juga itu siswa. Jangan tes fotokopi bagi kertas. Nah, sekolah udah pegang HP kok. Nah, kayak sekarang kan, ibu kan nggak pegang HP kan, pegang kan? Foto dah belum. Nah, selesai lagi coba. Hebat ini. Umur boleh tidak nanti kalau ujian disertasi. Coba Alinosat udah selesai belum? Belum. Ayo, udah semangat. Masih buka chat GPT. Jangan kelihatan oleh saya dari kerjaannya. Siswa nakal ya. Dan Bu Piatur juga tahu itu. Ada saya Udah umum ya, Bu? dengan dia. Udah umum. Iya. Ada nak para tos? Iya sih. Atau siapa nih? Diselesaikan dulu ya. Ya. Oke, udah boleh nih, kembali yang pihak tadi. Warna. Oke. Mana yang segitiga merah? Bu, Pak. 1, 2, 3. 3 orang. Coba, 3 ya. Sepi ini ya. Tidak ada kaitan dengan partai politik loh Pak ya. Saya mau ini foto warna-warna itu. Jangan. Ini kan. Merah 3. Tolong Bapak dicatat Bapak. Kemudian yang warna biru. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
berapa? 15. Warnanya apa? Kuning nanti. Ya, biru. Yang hijau. 15. Hijau. Hijau wajib. Cuma satu. Ada nomor ini. Bapak tetap di hijau atau mau tidak? Hijau, bagus. Istiqomah ya. Kang Dadang pilih apa tadi? Oh ya, sekarang kuning. Kuning, bulat. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ini agak heran di Subang ini kuning ini sedikit. Di Lampung itu saya paling banyak dulu. Oh gitu ya. Coba kuning, setelah kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kayak apa? Saksikan ya. Ali Rosyad pilih apa tadi? Catat ini. Biru, bro. Biru tuh. Terus ada gue yang masuk tadi mana? Pak Didi mana Pak Didi? Pilih apa Pak Didi? Biru, oke. Oke, klik, perhatikan. Turun. Klik. Turun. Ya. Landasan hidup kuat. Pandai simpan dalam cara pandang suatu masalah. Betul? Tepuk tangan. Terus? Karena simpel maka visi dan misi tidak jelas. Dalam pekerjaan leadershipnya biasa serta tidak romantis. Penasaran warna biru. Saya tidak romantis. Setuju? Ya. Ada romantis itu banyak. Karena yang romantis itu biasanya bahaya. Gadang bisa aja. Yang biru tadi ya. Pak Ali itu. Pendiriannya tegas dan kuat. Tapi kurang fleksibel. Gak romantis. Dalam pekerjaan yang bisa cukup dan berkomitmen tinggi. Bagus. Biru. Hijau. Cuma satu ini. Coba. Berambisi, leadership tinggi, visi misinya jelas, komitmen tinggi, kerja keras untuk meraih cita-cita. Terus hidupnya sering merasa kesepian. Terakhir yang kuning ini. Catat ini Mbak Eva, Pak Randi. Orangnya romantis, berpikiran positif, komitmen dan prinsipnya belum
lumayan. Mudah jatuh cinta. Jomblo. Gak apa-apa kalau cinta sama keluarganya. Kenyataannya jomblo. Satu lagi, lebih senang jalan-jalan berarti. Satu lagi, sangat Jauh dari kota ini. Perlu diteliti lebih lagi. Yang penting itu adalah just kidding untuk survei. Terima kasih. Bunga tanam bunga serasi ditanam di pinggir sawah. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini barokah bagi kita. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.